Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar materi matematika kelas 6 mengenai sifat operasi hitung bilangan bulat, itu komutatif, asosiatif, dan distributif. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai pembahasannya ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ialah 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya ialah 3.2.4, siswa dapat menjelaskan dan melakukan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada operasi hitung bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif. Dan 4.2.4, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif yang melibatkan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian bilangan bulat ya. Pada penjumlahan, contohnya 15 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 15. Jika kita lihat, ini terjadi pertukaran ya, pertukaran posisi dari 15 dan 25. Bertukar posisi menjadi 25 ditambah 15. Hasilnya sama dengan 40. Artinya dalam sifat komutatif, ketika dia bertukar posisi, maka hasilnya tidak akan berubah. Itu tetap sesuai dengan operasi hitung yang mana yang akan kita hitung terlebih dahulu. Paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Negatif 20 ditambah negatif 5. Ini juga sama ya, kita tukar posisinya menjadi negatif 5 ditambah negatif 20. Kedua operasi hitung ini nanti hasilnya akan sama. Tuh, negatif 25. Mudah bukan? Alhamdulillah. Bagaimana kalau pada perkalian? Contohnya 5 dikali 20 itu sama juga dengan 20 dikali 5 sama dengan 100. Ini juga sama ya, hanya bertukar posisi. 5-nya awalnya di depan, sekarang 5-nya di belakang. Negatif 15 dikali 4 itu juga sama dengan 4 dikali negatif 15. Hasilnya sama dengan negatif 60. Mudah bukan? Alhamdulillah. Sekarang anak-anak lihat latihan 7 halaman 18. Kita akan jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Bagian yang A, negatif 15 ditambah negatif 7. Ini negatif 15 di awal, di depan ya. Sekarang bertukar di belakang. Nah, seperti itu. Mudah ya. Nomor 2, 28 ditambah negatif 13. Jadi yang di depan sekarang bertukar negatif 13. Nah kan? Alhamdulillah. 53 ditambah 42. Jadi di sini sekarang menjadi 42 ditambah 53. Yang D, 75 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 25 ditambah 75. Yang E, negatif 100 ditambah 50. Nah ini sudah ada negatif 100 ya, bertukar posisi dia jadi di belakang, maka di depannya sekarang menjadi 50. Untuk yang F, negatif 125 dikali 40. 40-nya bertukar ke depan, maka yang di belakang adalah negatif 125.
G. Negatif 86 dikali negatif 9 sama dengan negatif 9 dikali negatif 86. H. Negatif 125 dikali 27. Nah, ini sama dengan 27 dikali negatif 125. Tukar posisi ya. Jelas kan? Alhamdulillah. I. 200 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 dikali tentu saja 200. J. Negatif 250 dikali negatif 4 sama dengan titik-titik dikali negatif 250. Nah, 250 nya ini bertukar ya ke belakang. Maka sekarang yang di depan adalah negatif 4. Mudah bukan? Alhamdulillah. Nanti kalian salin ya untuk nanti dipelajari sebagai materi persiapan untuk PTS. Nomor 2, tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat komutatif. Nah, ini sampai hasil akhirnya ya. Yang A, 24 ditambah 26. Nah, ini kita tukar posisinya sama dengan 26 ditambah 24. Hasilnya 50. Bagian B, 38 ditambah negatif 58. Jadi sekarang negatif 58 di depan ditambah 38. Tandanya berlawanan ya. Maka kita lihat mana yang lebih banyak. Yang lebih banyak adalah negatifnya. Jadi tinggal kita kurangin ya. 58 dikurang 38. Hasilnya negatif 20. Kita lanjut ke C. Negatif 19 ditambah negatif 21. Nah, bertukar posisinya berarti negatif 21 ditambah negatif 19. Karena tandanya sama-sama negatif, maka negatifnya jadi banyak. Itu negatif 40. Kita lanjut yang ke D. Negatif 29 ditambah 9. Ini sama juga dengan 9 ditambah negatif 29. Karena berbeda tanda, maka kita lihat mana yang lebih banyak. Yang lebih banyak negatif ya. Hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 20. Kita lanjut ke E. Negatif 17 ditambah negatif 33. Ini sama juga dengan negatif 33 ditambah negatif 17. Karena sama-sama negatif, maka negatifnya semakin banyak. Hasilnya adalah negatif 50. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang F. 5 dikali 26. Maka ini juga dibalik ya. Sama dengan 26 kali 5. Bagaimana menghitungnya? Kalian bisa menyusun ke bawah. 26 dikali 5. 5 kali 6, 30. Tulis 0, simpan 3. 5 kali 2, 10. Tambah 3, 13. 130. Berlanjut ke G. Negatif 8 dikali 125. Sama dengan 125 kali negatif 8. Ingat ya, kalau perkalian kita lihat terlebih dahulu tandanya. Positif dengan negatif menjadi negatif. 125 dikali 8 hasilnya 1000. Nah, hasilnya adalah negatif 1000. H. 11 dikali negatif 100 sama dengan negatif 100 dikali 11. Ini tandanya berlawanan, positif dengan negatif ya. Maka hasilnya negatif 1100. I. 5 dikali negatif 100 sama dengan negatif 100 kali 5 sama dengan negatif 500. J. Negatif 8 dikali 150 sama dengan 150 dikali negatif 8. Ini tandanya berbeda ya, maka hasilnya negatif. Kita hitung lagi di sini ya. 150 dikali 8. 8 kali 0, 0. 8 kali 5, 40. Tulis 0, simpan 4. 8 kali 1, 8. Tambah 4, 12. 1200. Maka hasilnya negatif 1200. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita hapus semuanya ya. Kita berlanjut ke materi yang berikutnya.
Sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Ini sama seperti sifat komutatif ya. A. Pada penjumlahan. Contohnya 15 ditambah 25 ditambah 10. Yang pertama dikelompokkan adalah 15 tambah 25. Lalu dia berubah. Pengelompokannya sekarang berganti menjadi 25 ditambah 10. Kedua proses hitung ini nanti hasilnya akan sama. Artinya anak-anak boleh menggunakan cara yang sebelah kiri atau cara yang sebelah kanan. Nah, kita lanjutkan saja ya dengan menggunakan cara yang sebelah kanan. Maka ini sama dengan 15 kemudian ditambah 25 ditambah 10 menjadi 35. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Contoh yang berikutnya, negatif 20 ditambah negatif 5 ditambah 15. Yang pertama dikelompokkan adalah negatif 20 dengan negatif 5. Lalu pengelompokannya kita rubah menjadi negatif 20 ditambah negatif 5 ditambah 15. Yang dikelompokkan sekarang adalah negatif 5 dengan 15 ya. Maka hasilnya sama dengan negatif 20 ditambah 10. 10 ini diperoleh dari hasil negatif 5 ditambah 15 ya. Maka hasilnya adalah negatif 20 ditambah 10 sama dengan negatif 10. Mudah bukan? Alhamdulillah. Bagaimana pada perkalian? Contoh 15 dikali 25 dikali 4. Ini pengelompokan pertama, yaitu 15 dikali 25. Kemudian berubah menjadi 15 dikali dalam kurung 25 dikali 4. Jadi yang dikelompokkan sekarang 25 dikali 4. Hanya bergeser saja ya. Sama dengan 15 dikali 100. Sama dengan 1500. Contoh lain, 45 dikali 20, negatif 20 dikali 5. Yang pertama dikelompokkan adalah 45 dikali negatif 20. Lalu sekarang pengelompokannya geser atau dirubah menjadi 45 dikali dalam kurung negatif 20 dikali 5. Nah, 45 dikali negatif 20 dikali 5, ini hasilnya adalah negatif 100. Lalu kita lanjutkan, 45 dikali negatif 100, karena positif dengan negatif hasilnya negatif. Sama dengan negatif 4.500. Mudah bukan? Jadi pengelompokannya hanya bergeser ya, dari yang di depan kemudian bergeser ke dua bilangan yang di belakangnya. Sekarang anak-anak lihat latihan 8 halaman 20 ya. Kita jawab bersama-sama. Nanti anak-anak salin di buku paket punya kalian masing-masing ya. Nomor 1, bagian yang A. Ini jika kita lihat pengelompokan pertama adalah negatif 15 dengan negatif 13. Berarti pengelompokan yang berikutnya adalah negatif 13 dengan 23. Berarti ini kita isi negatif 13. Lalu kita lanjutkan. Ini negatif 15 kita tulis negatif 15. Lalu hasil pengelompokannya kita hitung. Negatif 13 ditambah 23. Lebih banyak yang positifnya ya. Maka hasilnya adalah 10. Negatif 15 ditambah 10 hasilnya negatif 5. Udah bukan? Kita lanjut. Bagaimana dengan model soal yang B? 40 ditambah dalam kurung negatif 30 ditambah titik-titik. Nah, titik-titiknya yang mana nih ya? Kita lihat saja bilangan yang di sebelah kanannya. Oh, ada 56. Ini kita isi 56. Lalu proses perhitungannya kita gunakan operasi hitung yang sebelah kanannya ya. 40 ditambah negatif 30. Positif 40 dengan negatif 30 pasti lebih banyak yang positifnya ya. Maka ini hasilnya 10 tambah 56 sama dengan 66. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke yang C. Pengelompokan pertama adalah negatif 27 dengan 14. Di sini sudah ada negatif 27, kemudian 14. Maka pasangannya dengan 16. Kita kelompokkan nanti ya, negatif 14 dengan 16. Ini tetap negatif 27.
tambah 14 ditambah 16 adalah 30. Negatif 27 ditambah 30, mana yang lebih banyak? Ya, yang lebih banyak positif, maka nanti hasilnya positif. Ya, kita kurangin ya, 30 dikurangi 27 hasilnya 3. Kita lanjut ke soal yang D. Ini ada yang hilang nih. Yang mana yang hilang? Kita lihat saja angka yang terakhirnya. Oh, 23. Kita tulis 20. Kita hitung dengan operasi sebelah kanan ya. 35 ditambah negatif 15. Yang lebih banyak positifnya ya. Maka nanti hasilnya di sini 20. Kemudian ditambah 23. Maka hasilnya adalah 43. Kita lanjut yang E. Yang E bilangan pertamanya hilang. Kita lihat saja di sebelah kanannya. Oh, ini bilangan pertamanya, yaitu 20. Hitung hasilnya adalah 20 ditambah negatif 70. Mana yang lebih banyak? Negatifnya, maka nanti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 10 dikurang 20. Negatif 50. Tambah 49. Ini juga sama, negatif 50 dengan 49, mana yang lebih banyak? Positifnya atau negatifnya? Negatifnya, maka hasilnya akan negatif. 50 dikurang 49, 1. Hasilnya negatif 1. Mudah ya? Bagaimana bentuk soal yang F? Ini perkalian ya. Sama, kita lihat saja. Ini 45 dikali apa ya? Kita lihat di sini, oh ternyata 45 setelah 45 adalah negatif 20. Ini kita isi dengan negatif 20. Hasilnya kita lihat, ini 45. Kemudian yang dikelompokkan adalah negatif 20 dikalikan 5. Negatif dengan positif hasilnya negatif 20 dikali 5, 100. Sekarang kita lanjutkan. Positif 45 dikali negatif 100. Hasilnya negatif 4.500. Udah ya? Kita lanjut ke soal yang G. Mana bilangan yang hilang? Kita lihat yang paling terakhir ya. Ternyata yang paling terakhir itu atau yang paling belakang adalah 21, maka ini kita isi 21. Kita hitung ya, 50 dikali negatif 20. Yang dalam tanda kurung terlebih dahulu kita hitung ya. 50 dikali negatif 20. Ini hasilnya adalah negatif 1000. Negatif 1000 dikalikan 21. Maka hasilnya negatif 21.000. Kita lanjut. Bagian H, negatif 25 dikali dalam kurung negatif 40 dikali 11. Nah, di sini yang hilang adalah negatif 40 ya. Kita tulis negatif 40. Sekarang kita hitung yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Negatif 25 dikali negatif 40. Sama-sama negatif, maka hasilnya positif. 25 dikali 40 hasilnya 1000. Lalu dikalikan 11. Hasilnya 11.000. Mudah ya? Kita lanjut yang I. Nah, ini kira-kira yang hilang berapa ya? Kalau kita lihat, ini adalah angka negatif 20, maka di sini juga pasti negatif 20. Kalau kita hitung, proses hitungnya mengikuti tanda kurungnya atau yang dikelompokkan. Negatif 20 dikalikan 5, hasilnya adalah negatif 100. Lalu kita kalikan 32. Hasilnya negatif 3.200. Yang J, negatif 25 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 17. Nah, yang hilang berarti adalah negatif 4 ya. Nah, di sini kita isi negatif 4. Nah, negatif 4 dikelompokkan sekarang dengan negatif 25. Negatif dengan negatif menjadi positif. Maka ini hasilnya positif 100. Dikalikan 17, hasilnya 1.700. Mudah bukan? Alhamdulillah. Pak Guru hapus ya, nanti jangan lupa anak-anak salin ya. Kita lanjut ke latihan ke-8 di halaman 21 ya. Kedua bagian yang A. Ini juga sama. 37 ditambah 35 baru ditambah 15. Ini sama dengan 37 ditambah kurung buka, 35 ditambah 15 kurung tutup sama dengan 37 ditambah 50. 50 adalah hasil dari 35 ditambah 15. Maka total hasilnya adalah 80. Yang nomor 2, berarti yang dikelompokkan sekarang yang depan. Nah, depan adalah negatif 42 ditambah 12 baru ditambah 19. Kita kerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu.
Negatif 42 ditambah 12 hasilnya adalah negatif 30. Ditambah 19, ini yang lebih banyak negatif ya. Ini negatif 30 dikurangi 19 hasilnya negatif 11. Kita lanjut ke soal nomor E. Negatif 25 ditambah 45 ditambah 25. Kayak ini jadi negatif 28. Kemudian yang dikelompokkan sekarang adalah 45 ditambah 20. Negatif 28 kita tulis lebih dahulu. Dan 45 ditambah 25 hasilnya adalah 70. Negatif 28 ditambah 70, yang lebih banyak positif ya, maka nanti hasilnya positif. 70 dikurangi 28 hasilnya 42. Yang D, negatif 53 ditambah kurung buka 23 ditambah 26 kurung tutup sama dengan, berarti yang kita kelompokkan sekarang adalah ini ya. Negatif 53 ditambah 23 tambah 26. Negatif 53 ditambah 23, yang lebih banyak negatifnya, berarti nanti hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif tinggal dikurang ya, 53 dikurang 23. Hasilnya negatif 30. Negatif 30 ditambah 26. Mana yang lebih banyak? Negatif, maka nanti hasilnya negatif. Negatif berapa? 30 dikurang 26, negatif 4. Kita lanjut ke yang E. 83 ditambah negatif 117 ditambah 17. Ini 83-nya sendiri, dan yang dikelompokkan adalah negatif 117 dengan 17. Ini tetap 83, kemudian hasil yang dikelompokkan negatif 117 ditambah 17. Lebih banyak negatifnya ya, berarti nanti tinggal dikurangin hasilnya negatif. Negatif 100. Nah, ini positif dengan negatif, yang lebih banyak negatif ya. Hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 17. Kita lanjut, 17 dikali 25, ini dikelompokkan yang awal, kemudian dikalikan negatif 4. Berarti gantian sekarang yang dikelompokkan adalah 25 dengan negatif 4 ya. Nah, ini di sini 17. Kemudian ini 25 dikali negatif 4. 17 kita tulis kembali. Hasil dari pengelompokan 25 dikali negatif 4 adalah negatif 100. 17 dikalikan negatif 100 hasilnya negatif 1700. Kita lanjut ke yang G. Negatif 20 dikali 5 dikali 48. Yang pertama dikelompokkan adalah 5 dikali 48. Sekarang yang dikelompokkan adalah negatif 20 dan 5 ya. Hanya bergeser tadi yang di belakang sekarang ke depan. Kalau tadi yang depan sekarang ke belakang, gitu saja ya bergesernya. Kemudian baru dikalikan 48. Negatif 20 dikalikan 5 hasilnya negatif 100. Baru dikalikan 48. Hasilnya negatif 4.800. Kita lanjut yang H. Kurung buka 158 dikali 125 kurung tutup dikali negatif 8. Ini dikelompokkan pertama yang di depan ya. Sekarang yang dikelompokkan adalah yang di belakangnya. Ini 158 dikali 125 dikali negatif 8. 158 kita tulis kembali. Kemudian hasil dari 125 dikali negatif 8 adalah negatif 1000. Nah, hasilnya adalah negatif 158.000. Kita lanjut ke yang I. Kurung buka negatif 24 dikali 4 kurung tutup dikali negatif 5. Maka yang dikelompokkan pertama yang di depan, sekarang yang dikelompokkan yang di belakang. Jadi ini di depan adalah negatif 24 dan yang dikelompokkan adalah 4 dikali negatif 5. Negatif 24 kita tulis kembali. Kemudian yang dikelompokkan adalah 4 dikali negatif 5, hasilnya negatif 20. Sama-sama negatif maka hasilnya positif. 24 dikali 20 sama dengan 480. Dan yang J, negatif 125 dikali dalam kurung 8 dikali negatif 13. Sekarang yang dikelompokkan yang di belakang, maka bertukar yang di depan sekarang ya. Negatif 125 dikali 8 baru dikalikan negatif 13. Negatif 125 dikali 8 adalah negatif 1000 dikalikan negatif 13. Negatif dengan negatif hasilnya positif ya. Hasilnya adalah 13.000. Udah bukan?
Alhamdulillah. Ini jangan lupa anak-anak salin kembali ya untuk dipelajari sebagai persiapan nanti untuk penilaian tengah semester. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif yang berlaku adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Yang A, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya seperti ini. 25 dikali kurung buka 4 ditambah 10. Maka hasilnya kita kalikan 25 dengan 4. Lalu ditambah. Karena ini operasinya adalah penjumlahan ya. Perkalian terhadap penjumlahan maka ditambah. Tambah berapa? 25 dikalikan 10. Kita hitung masing-masing yang dikelompokkan ini ya. 25 dikali 4 100. 25 dikali 10 250. Hasilnya 350. Bagaimana kalau distributifnya dibalik? Dari sini ya, misalkan kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini. Kurung buka 25 dikali 4 kurung tutup ditambah kurung buka 25 dikali 10 kurung tutup. Jika kita perhatikan ternyata ada dua angka yang sama. Angka yang sama ya. Ada dua angka yang sama yaitu 25 dengan 25. Maka 25-nya kita tulis lebih awal baru dikalikan dengan penjumlahan dari 4 dan 10. Kebalikan dari yang di atas ya. Maka ini hasilnya adalah 25 dikali, kita hitung dulu 4 ditambah 10. Hasilnya 14. Lalu 25 kita kalikan 14, hasilnya juga sama, 350. Mudah bukan? Alhamdulillah, nanti dipelajarin lagi ya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan seperti ini. Bagaimana kalau distributifnya terhadap pengurangan? 20 dikali kurung buka 16 dikurang 4 sama dengan 20 dikali 16 dikurang 20 dikali 4. Kita hitung satu-satu ya. 20 kali 16 itu sama dengan 320. Sedangkan 20 dikali 4 itu adalah 80. Nah, ini harusnya dikurang ya. Pak Guru perbaiki. Ini dikurang. Maka hasilnya sama dengan 240. Bagaimana kalau dibalik? Ini juga sama. Jika kita lihat ternyata ada dua angka yang sama ya, yaitu 20 ya. Nah, 20 yang kita tandai dan kita tulis di awal 20. Kali kita hitung yang pengurangannya 16. Tadi awalnya 20 dikali 16 kemudian dikurang dengan 4. Maka 16-nya kita bisa kurangi dengan 4 terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya adalah 20 dikali 12. 12 itu diperoleh dari 16 dikurang 4. Nah, hasilnya 240. Sama ya. Jadi boleh, kalau misalkan cara yang di atas ini kita distributifnya seperti ini. Kalau yang di bawah berkebalikannya seperti ini. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita langsung praktekkan ke soal latihan 9 yang ada di halaman 22 ya. Nomor 1 yang A. Nomor 1. Kira titik-titik dengan bilangan tepat ya. Ini berarti 24, ini 24. Nah, ini 12 ditambah 8. Berarti ini kita tulis 11. Kita tulis 8. Proses menghitungnya 12 ditambah 8, 20. Lalu kita kalikan 24. Yang 480. B, kita lihat angka yang ini hilang, ini hilang. Nah, ini yang paling depan adalah 30. Berarti di sini 30 ya. Ini juga 30. Kita hitung dari cara yang di sebelah sini terlebih dahulu. Negatif dengan negatif ini jadi positif. Negatif 6 ditambah 16 hasilnya adalah positif 10 ya. Lalu 30 ditambah 10. 30 dikali positif 10. Maka hasilnya adalah 300. Jelas ya? Alhamdulillah. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal yang C. 20 dikali negatif 10 dikurang 11. Nah, ini sama dengan 20
dikali negatif 10 dikurang 20 dikali 11 ya. Nah, kita hitung 20 dikali negatif 10 sama dengan negatif 200 ya. Sedangkan 20 dikali 11 120. Negatif 200 dikurangi 220 berarti negatifnya semakin banyak ya. Negatif 400. Udah ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke yang D. 30 dikali 22 dikurang negatif 7. Nah ini sama dengan, ini Pak Guru hapus dulu. 30 pertama dikalikan 22 ya. Karena ini pengurangan maka ini dikurang. 30 dikali negatif 7. 30 dikalikan 22 itu hasilnya adalah 660 dikurangi 30 dikalikan negatif 7 adalah negatif 210. Nah, di sini ada dua tanda negatif, kita gabung lagi ya. Negatif dengan negatif jadi positif. Nah, ini jadinya 660 ditambah 210. Hasilnya adalah 810. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang E. Ini Pak Guru hapus dulu ya, tidak mengganggu. Kita lanjut ke soal yang E. 25 dikali berapa ya? Kalau kita lihat di sini angkanya adalah 4 dan dikurang 8 ya. Ini 25 dikali 4 lalu dikurangi 25 dikali 8. Kita hitung ya. 4 dikurangi 8 itu hasilnya adalah negatif 4. 25 dikali negatif 4 hasilnya negatif 100. Ini mudah ya. Alhamdulillah. Kita lanjut nomor 2 yang A. Kita lihat yang sama adalah 15 dengan 15. Maka 15 kita taruh di awal ya. Lalu 32 kita tambahkan, karena ini tambah, maka kita tambahkan dengan 18. 32 tambah 18 itu adalah 50 dikalikan 15 hasilnya 750. Ini kita tulis dulu ya. 15 dikalikan hasilnya 700. Kita lanjut yang B. Pertama adalah 8 dan 8 ya. 8 yang kita taruh di depan. Kemudian 41 ditambah 59. 8 dikali 41 tambah 59 adalah 100. 8 kali 100 800. Udah ya. Kita lanjut. Ini yang sama 27. 27 ini kita tulis di depan ya. Lalu 112 karena dikurangi maka kita kurangi 12. Dan 27, 112 dikurangi 12, 100 ya. 27 dikali 100, 2700. Lanjut ke soal yang D. 150 dikali 32 dikurang 150 dikali 12. Nah, yang sama 150 ya. Nah, ini kita tulis di awal 150. Lalu dikalikan 32 dikurang 12. 32 dikurang 12 itu hasilnya 20 ya. Nah, ini 150 dikalikan 20. Hasilnya 3000. Kita lanjut ke yang E. 3 dikali 483. Nah, 483 ternyata bisa dijabarkan menjadi 3 bilangan penjumlahan. Nah, ini kita tulis masing-masing ya. Pertama 3 dikali 400, lalu 3 dikali 80, dan yang terakhir 3 dikali 3. 3 kali 400 itu 1200, 3 kali 80 240, 3 kali 3 9. Maka jika digabungkan menjadi 1449.
Mudah bukan? Alhamdulillah. Nah, ini tadi jangan lupa anak-anak salin juga ya di buku paket kalian di latihan 9 ada di halaman 20. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Mamadan sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channel Pak Mamadan agar Pak Mamadan semakin bersemangat ya untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.